Tidak lama berselang, muncul pelayan wanita dengan membawa baki yang tertutup sebuah sapu tangan dan langsung menyerahkannya kepada Hasan. Kemudian ia membuka sapu tangan itu, dan apa yang terjadi saudaraku seiman? Seketika itu wajah Hasan menjadi sangat pucat karena ia melihat dua bola mata dengan sedikit percikan darah yang tergeletak di atas baki tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Imam Hasan al-Basri adalah seorang ulama tasawuf yang sangat juhud dari kalangan tabi'in. Beliau yang lahir pada tahun 21 Hijriah. Beliau lahir 2 hari sebelum terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Sejak lahir, beliau tumbuh dan tinggal di kota Basrah, sehingga dinisbahkan menjadi namanya Al-Basri. Tidak kurang dari 370 orang sahabat dan 70 orang diantaranya adalah Ahlul Badar, yang menjadi guru dan rujukan Hasan al-Basri dalam menuntut ilmu, termasuk diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, yang digelari Nabi SAW sebagai pintunya ilmu. Saudaraku seiman rahimakumullah, namun kisah taubatnya Hasan al-Basri ini termasuk unik dan sangat memilukan. Baik sahabatku beriman, di sini kita bahas kisahnya dari awal Imam Hasan al-Basri ini sebelum bertaubat. Sebelumnya, Hasan adalah seorang pemuda tampan yang hidup berkelimangan harta. Ia selalu memakai pakaian-pakaian yang indah dan suka berkeliling kota untuk bersenang-senang. Dan suatu ketika, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan tubuhnya sangat memikat. Kemudian, Hasan berjalan di belakangnya dan mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Tiba-tiba, wanita itu berpaling kepada Hasan dan berkata, "Tidakkah engkau malu?" Hasan berkata, "Malu kepada siapa?" Kemudian wanita itu menjawab, "Malu kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang ada di balik pandangan matamu dan apa yang tersimpan di dalam dadamu." Hasan pun sempat tertegun dengan perkataan wanita itu yang rasanya menghujam jauh ke dalam hatinya. Dan sempat terjadi pergejolakan, namun kecantikan dan pesona wanita itu seolah membetot sukmanya, terutama dua matanya yang jeli memikat. Ia benar-benar jatuh hati dan tidak mampu rasanya untuk berpaling. Karena itu ia terus mengikutinya. Ketika tiba di depan rumahnya, lagi-lagi wanita itu berpaling dan berkata, "Mengapa engkau mengikuti hingga ke sini?" Hasan berkata, "Aku terfitnah, tergoda dengan keindahan dua matamu." Sesaat terdiam, kemudian wanita itu berkata, "Baiklah kalau begitu, duduklah sebentar, aku akan memenuhi apa yang engkau inginkan." Saat itu juga Hasan sangat bergembira, dikiranya wanita itu juga jatuh hati kepadanya dan akan bersedia menjadi istrinya. Karena bagaimanapun juga ia adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Sangat mungkin kan kalau wanita itu akan menerima cintanya. Begitulah yang ada di dalam hati Hasan. Tidak lama berselang, muncullah pelayan wanita dengan membawa baki yang tertutup sebuah sapu tangan dan langsung menyerahkannya kepada Hasan. Kemudian ia membuka sapu tangan itu, dan apa yang terjadi saudaraku seiman? Seketika itu wajah Hasan menjadi sangat pucat karena ia melihat dua bola mata dengan sedikit percikan darah tergeletak di atas baki tersebut. Lalu pelayan wanita itu berkata, "Tuan putri saya berpesan kepada Tuan, aku tidak menginginkan mata yang menyebabkan fitnah bagi orang lain." Subhanallah saudaraku beriman, ternyata wanita cantik ini rela mencongkel bola matanya sendiri karena takut gara-gara matanya itu sehingga membuat seorang laki-laki terpesona. Dia takut matanya menjadi fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Setelah kejadian itu, tubuh Hasan bergetar hebat penuh ketakutan dan ia segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, tubuhnya lunglai seolah tidak memiliki tulang belulang. Sambil memegang jenggotnya, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Oh, alangkah hinanya diriku. Percuma saja aku berjenggot, tetapi aku jauh lebih hina daripada wanita itu." Semalaman itu Hasan hanya menangis penuh penyesalan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pagi harinya ia mendatangi rumah wanita itu untuk meminta maaf dan kehalalan dari dirinya. Tetapi rumah wanita itu dalam keadaan tertutup dan terdengar tangisan dari dalamnya. Lalu salah seorang tetangganya memberitahukan kalau wanita pemilik rumah itu telah meninggal dunia. Hasan pun makin tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. 3 hari lamanya ia tidak keluar rumah. Waktunya hanya berisi tangis penyesalan atas apa yang telah dia lakukan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketiga ia bermimpi melihat wanita itu sedang duduk di surga. Kemudian Hasan menghampirinya dan berkata, "Berilah aku maaf dan kehalalan atas apa yang aku lakukan." Lalu wanita itu berkata, "Aku telah memaafkan dan menghalalkanmu karena aku telah memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dirimu." Hasan berkata lagi, "Berilah aku nasihat." Wanita itu berkata, "Ketika engkau dalam kesendirian, kesunyian, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berada di pagi dan sore hari, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Sesaat setelah terbangun dari mimpinya itu, hati Hasan menjadi lebih lega. Kemudian ia merubah total pola hidupnya selama ini. Semua harta yang dimilikinya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia hidup dalam keadaan zuhud dan selalu dalam ketaatan. Kemudian memperdalam ilmu dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memang banyak tinggal di kota Bashrah. Saudaraku seiman rahimakumullah, setiap anak Adam pasti berbuat dosa dan sebaik-baik pembuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Anas bin Malik berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, apabila engkau memohon dan mengharapkan pertolonganku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak menganggap bahwa itu suatu beban. Wahai anak Adam, sekalipun dosa kamu seperti awan meliputi langit, kemudian kamu memohon ampunanku, niscaya aku akan mengampuninya. Wahai anak Adam, jika kamu menemuiku dengan kesalahan sebesar bumi, kemudian kamu menemuiku tidak dalam keadaan sirik kepadaku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan pengampunan dosa sebesar bumi itu." Hadis riwayat Tirmizi. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, walaupun manusia berbuat dosa, tidak lantas menjadikan manusia merugi begitu saja. Bagi mereka yang mau bertaubat, itulah yang terbaik untuk mereka. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika seluruh umat manusia tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan umat yang berbuat dosa. Kemudian mereka memohon ampunan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan kaum yang lain pembuat dosa, tetapi mereka beristighfar dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Hal ini mempertegas akan fitrahnya manusia dalam berbuat dosa. Demikianlah pembahasan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.